Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di kelas bulan Jago Jualan batch ketiga dan ini adalah pertemuan ke-10 ya. Tapi kalau di total ini adalah pertemuan ke-12 ya. Kalau kita ngikutin dari yang awal opening sama ada namanya kemarin ada event spesial 12-12 ya. Ini adalah pertemuan ke-10 atau ke-12. Semoga teman-teman nggak bosan, semoga teman-teman tetap ngikutin kelasnya gitu ya. Dan tadi kata Kak Ane di pesannya nggak cuma diikutin aja, tapi juga langsung dipraktekin gitu ya. Karena percuma kalau ilmunya diikutin tapi nggak dipraktekin ya. Dan sebulan Jago Jualan ini adalah sebuah program, salah satu program dari program besar namanya Entrepreneur Roadmap. Dan itu adalah sebuah program persembahan dari Akademi Dropshipper Indonesia, bangkitu.com dan juga Hero Management. Dan hari ini kita akan kedatangan banyak sekali pembicara ya, dan spesial nanti di akhir akan ada insya Allah ada owner dari partner dari Akademi Dropshipper Indonesia. Itu siapa dia, tunggu aja ya sampai akhir. Tapi sebelumnya kita mengucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rizki yang tentunya tak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya ya teman-teman semuanya. Dan semoga yang mungkin saat ini sedang dikasih sakit sama Allah ya, kayak Bang Fuad ini, Bang Fuad lagi sakit katanya ya, gitu. Syafakallah Bang, semoga lekas sembuh, semoga Allah angkat sakitnya dan Allah angkat derajatnya dan itu sebagai salah satu penggugur dosa-dosa selama ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga buat rekan-rekan semua yang di luar sana, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, mungkin pasangan kita yang sedang dilanda musibah atau sakit, semoga Allah segera angkat musibah dan sakitnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salat salam kita aturkan kepada junjungan kita manusia terbaik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di sini baik ikutan on live gitu ya atau misalkan ikutan nonton recordingnya itu mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Saya ada list di sini, ada beberapa pembicara pada hari ini. Kita langsung saja panggil pembicara pertama hari ini adalah Kak Afriani. Kak Afriani, assalamualaikum. Halo. Kak Afriani, assalamualaikum. Oh, ini Kak Novika ya? Waalaikumsalam. Ya. Sebentar. Ini Kak, oke. Siap. Coba di spotlight dulu. Yang di spotlight kan Novika ya? Oh iya, yang muncul. Oke, Afriani, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Giri. Iya, nah mohon maaf. Ini soal yang saya pakai handphone, biasanya kan saya pakai laptop. Ini pakai handphone. Yang muncul soalnya Kak Novika, saya bingung loh, Kak Novika yang muncul juga. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih Kak? Kalau saya tugasnya dikasih amanah untuk mereview yang materi yang kemarin saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di Akademi Dropshipper ini ya. Oke, baik kalau gitu ya. Siap, teman-teman siap belajar ya. Berarti persiapkan niatnya karena Allah. Sekali lagi biasakan ya untuk dan juga siapkan cemilannya dan juga catatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, monggo disiapkan dulu ya, dikumpulin dulu. Monggo selamat belajar teman-teman. Silakan Kak Afriani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman. Kita ketemu lagi ya yang kemarin sudah mengikuti dari awal sampai sekarang karena dari awal sampai hari ini ada sesi yang saya juga menyampaikan materi. Mudah-mudahan ketika saya menyampaikan materi itu teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Tapi hari ini saya mau mereview lagi apa yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kalau yang sekarang ini karena review jadi cuma sebentar aja. Enggak lama-lama kayak yang kemarin, itu pun hanya yang penting-penting saja. Nah, yang lalu saya menyampaikan tentang right channel ya untuk bisnis kita. Right channel ini maksudnya tempat atau wadah untuk kita berbisnis. Kalau yang tempo hari saya sampaikan itu, kalau kita mau ketemuan sama orang kan pasti harus punya tempat untuk janjian nih. Kita janjian sama orang, kita harus punya tempat. Kita tahu tempatnya. Kita mau janjian di mana? Di warung makan, di rumah makan apakah? Di mall kah? Atau di rumah kah? Gitu. Nah, di sini kalau untuk bisnis kita, khususnya untuk bisnis online, itu ada 2 channel atau wadah atau tempat
untuk kita mempromosikan produk-produk kita. Yang pertama itu namanya channel yang digunakan jika produknya sudah umum dan familiar oleh calon konsumen. Artinya konsumen itu atau pembeli itu nggak perlu lagi diedukasi, nggak perlu lagi dikasih tahu bahwa oh ini loh barangnya modelnya seperti ini, size-nya seperti ini, nggak perlu lagi seperti itu, tapi sudah langsung produk, harga langsung dicantumkan. Itu ada namanya marketplace atau website itu biasanya. Kalau itu kan biasanya di sana mereka perang harga ya. Ada yang harganya paling rendah, pokoknya saling rebutan harga lah pokoknya. Jadi kita pasti carinya yang paling murah gitu yang kita ambil biasanya seperti itu. Yang kedua adalah channel yang dibangun karena produknya memerlukan edukasi. Artinya produk ini orang belum banyak yang kenal sehingga kita perlu memberitahu, kita perlu menginformasikan kepada customer kita tentang produk yang kita pasarkan, yang kita jual. Itu ada sosial media. Nah, sosial media itu yang akan dibahas di Akademi Dropshipper ini sebenarnya ada 3, ada Facebook, ada Instagram, sama ada WA. Hanya kali ini saya akan membahasnya tentang Facebook dan Instagram saja. WA ada sendiri nanti yang menjelaskan. Itu ya, teman-teman. Kemudian ada 3 tahapan yang ternyata di media sosial itu untuk menjadi channel bisnis. Yang pertama itu setting profil, kemudian tambah follower secara aktif, dan kemudian tambah follower secara pasif. Jelas ya kalau setting profil itu kita harus tahu kita harus memperlihatkan, menunjukkan profil kita supaya membuat customer kita tertarik dengan apa yang kita promokan, apa yang kita sajikan, apa yang kita jual gitu ya. Kalau untuk di Facebook, yang perlu disetting itu adalah foto profil, kemudian cover, bio, detail info, dan best picture, dan timeline. Adapun nanti bagaimana caranya, itu kalau misalkan teman-teman yang ikut di SDG Scale Up, itu sudah semua, insya Allah sudah semua men-setting semua. Kalau misalkan teman-teman yang masih basic, bisa lah nanti bertanya dengan yang membawa, yang mengundang Anda sekalian datang ke sini, datang ke Akademi Dropshipper ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Instagram. Sama di Instagram juga profilnya juga harus semenarik mungkin. Hanya bedanya kalau yang di Instagram dengan yang Facebook, kalau yang di Facebook itu profilnya itu untuk foto, usahakan foto diri kita. Kelihatan tersenyum, kelihatan ramah, gitu. Nggak mungkin foto kita yang jutek gitu ya teman-teman ya. Kalau di Instagram itu jangan foto, di profilnya itu jangan foto kita, tapi foto produk yang akan kita pasarkan, begitu. Terus kalau misalkan namanya kalau di FB itu bagusnya nama kita asli ya, nama kita kayak punya saya namanya Afriani begitu. Tapi kalau di Instagram itu namanya yang mudah diingat oleh pemirsa, yang mudah diingat oleh customer sehingga ketika mereka mencarinya nggak bingung-bingung. Jadi kalau yang di Instagram itu kadang biasanya kita lihatnya ada nama-nama Instagram itu yang aneh-aneh gitu hurufnya, huruf konsonan semua sehingga susah dibaca. Nah, diusahakan untuk channel bisnis kita ini jangan pakai nama yang sulit. Kayak punya saya misalkan distributor Ziniva Kaltim Kalimantan Timur maksudnya ya. Itu punya saya. Jadi namanya bisa dilihat itu gampang, dieja juga gampang, nggak sulit-sulit banget gitu ya. Begitu teman-teman ya. Untuk foto ya tadi foto kalau untuk yang di FB itu harus foto diri kita, kalau yang di Instagram itu baiknya itu foto produk kita gitu ya. Kemudian bionya itu biodata maksudnya ya teman-teman ya. Biodata kita itu kalau di FB biasanya yang ada di bawah nama kita itu, di bawah nama kita, nama Afriani kita. Nanti di bawah itu tulisin apakah profesi kita di situ apa? Kita sebagai guru kah? Kita sebagai owner kah? Kita sebagai distributor Ziniva kah? Kita seperti itu. Itu dicantumkan juga. Sama di Instagram juga. Yang bionya itu dibuat semenarik mungkin. Kalau di Instagram itu biasanya ditambahin dengan emoji yang keren, love atau bunga-bunga supaya menarik gitu ya teman-teman ya. Kemudian itu ya untuk Facebook dan Instagram. Nanti kalau teman-teman misalkan ada yang belum paham, silahkan di sesi ini boleh ditanyakan
sebanyak-banyaknya. Insya Allah kami akan membantu teman-teman menjawab. Kalaupun nanti kami belum bisa menjawab, ada Pak Tahir ada ya nanti ya yang bisa membantu kita juga. Itu ya teman-teman. Kalau selanjutnya itu timeline. Timeline itu sebaiknya ketika kita di FB ya teman-teman ya, di FB. Kalau di FB untuk bentar. Kalau di FB untuk tips atur timeline-nya itu begini. Yang pertama itu posting segala hal yang ada kaitannya dengan target market atau calon customer kita. Kemudian kedua, buat postingan yang mengalir dan mengedukasi. Artinya nggak terlalu dipaksain, tapi ya jalan gitu aja sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi nggak pencitraan, juga nggak mengada-ada. Karena kalau dipaksakan biasanya orang tuh bacanya malas. Biasanya orang itu bacanya rada aneh gitu karena kayak kadang-kadang nggak nyambung. Kemudian berikan informasi selengkap-lengkapnya tentang produk yang Anda jual, yang kita jual, tanpa berniat posting. Jadi ini kalau maksudnya kalau informasi yang selengkap-lengkapnya ini kita nggak mencantumkan produk kita, tapi kita ada hubungannya dengan apa yang kita jual gitu. Kemudian hindari dominasi posting yang sifatnya jualan. Nah ini karena kan secara sadar nih kalau kita disodori sama iklan atau jualan gitu kita sudah ilfil duluan, apalagi kalau kita lihat di beranda kita ya banyak betul orang yang mengiklan jualan harga promo, ready stock dan lain sebagainya, itu kita sudah males aja bacanya. Nah di sini kita dituntut untuk membuat postingan yang bisa menarik customer tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah jualan gitu. Adapun caranya bagaimana nanti bisa teman-teman tanyakan ke master distributor masing-masing ya. Insya Allah teman-teman master distributor yang ada di sini sudah TOP BGT, top banget gitu ya. Kira-kira begitu ya Kak Giri review dari saya untuk FB dan Instagram. Kak Giri, begitu Kak Giri. Oke, nah ini baru geraknya. Siap, terima kasih Kak Afriani ya. Tadi soalnya ada yang komen, kok Afriani kok nggak gerak gitu, tapi suaranya lancar. Oh gitu kan? Ya tadi saya memang ngomong sama Mbak Nova gini, mohon maaf Mbak Nova kalau misalkan saya nanti nggak buka cam karena saya masih ada di pedalaman, sinyalnya agak sulit gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi insya Allah yang disampaikan tadi sudah cukup mewakili lah ya. Tadi suaranya juga jelas banget. Terima kasih Kak Afriani ya. Oke, terima kasih juga Kak Giri. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua lagi. Kita lanjut ke pembicara kedua kita yang akan ngebahas juga tentang yang namanya The Right Channel ya. Nah, siapakah dia? Kita undang saja Kak Vina Panduwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta sebulan jago jualan yang lain, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di forum yang insya Allah bermanfaat ini. Dan kali ini sekedar mereview dan merefresh kembali materi yang pernah saya sampaikan di Zoom ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut di materi ini, nanti boleh bertanya kalau misalnya ada yang kurang jelas, karena namanya juga review ya, jadi tidak disampaikan secara detail dan menyeluruh, saya sampaikan secara garis besarnya saja ya. Kalau tadi Mbak Afriani sudah menyampaikan tentang channel jualan, yaitu melalui Facebook dan Instagram, kali ini saya akan menyampaikan atau mereview kembali tentang materi The Right Channel, khususnya di WhatsApp. Nah, untuk WhatsApp ini kan saya teman-teman di sini kan pastinya semuanya sudah punya yang namanya WhatsApp ya. Bahkan bisa jadi ada orang yang tidak punya media sosial tapi dia punya WhatsApp. Nah, ini jadi media yang sangat sangat berpeluang banget untuk mendatangkan closingan. Tapi pastinya kalau misalnya kita save nomor orang, jangan berharap orang itu terus langsung beli produk kita. Tapi ya
kita niatkan dulu untuk silaturahim dulu. Kalau misalnya dia mau join tim atau enggak, itu pilihan orang yang jadi kontak WA. Nah, kenapa sih channel WA, kontak WA, maksudnya WhatsApp itu penting? Karena yang pertama itu penggunanya banyak ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang pakai media sosial, tapi hampir semua orang punya WhatsApp. Nah, selain itu, kendali informasi itu juga ada di kita. Kemudian kita itu juga lebih mudah untuk memberikan edukasi produk. Nah, yang disarankan di sini, yang dimaksud WA itu ada dua, WA yang non bisnis sama WA bisnis. Nah, yang sangat disarankan untuk berjualan itu adalah WA bisnis. Kenapa? Karena yang pertama fiturnya lengkap. Di situ juga ada katalog, ada info detail tentang kita, kemudian ada juga info tentang media sosial kita. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk men-setting WA bisnis kita? Yang pertama fotonya jangan kalau bisa foto pribadi kita setengah badan boleh, yang penting tampak ramah, jangan tampak mencurung ya. Itu nanti menimbulkan yang ilfil duluan. Ini kayaknya penjualnya nggak ramah deh gitu. Kalau bisa foto pribadi. Kemudian fitur bisnisnya juga diaktifkan. Misalnya ada nama deskripsi, kemudian kategori, lokasi, jam kerja itu juga ditampilkan. Kemudian katalog ini enak banget kalau di WA bisnis, katalognya bisa banyak. Misalnya kita jualan palu gada ya, nanti ada katalog Ziniva, ada katalog produk lain, dan itu bisa dideskripsikan secara detail dan bisa juga dihubungkan dengan link channel yang lain, misalnya diberi link Facebook, diberi link website, diberi link Instagram, itu bisa banget. Kemudian ada fitur pesan juga dan link tautan tadi itu. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan kontak WA? Pengalaman saya dulu, ketika saya 2019 itu mulai aktif di media sosial, cara yang saya lakukan untuk menambah, pas itu kontak WA saya baru sekitar nggak nyampe 1000-an ya, baru di angka ratusan. Yang saya lakukan yang pertama itu mengikuti memahami pola status orang. Ini kok kebanyakan mereka itu seolah-olah menggiring agar orang itu nge-save kontak WA-nya. Nah, itu yang disebut dengan lead magnet. Apa saja sih lead magnet yang bisa kita gunakan untuk menggiring orang agar mau masuk ke atau mau menyimpan kontak WA kita? Yang pertama kita bisa share yang namanya e-book misalnya. Saya punya tips untuk merapikan Facebook nih. Biasanya yang tertarik nanti bisa WA ya. Nah, cantumkan nomor HP-nya. Kemudian menginfokan kelas gratis. Nah, sebulan jago jualan ini itu juga bisa jadi salah satu lead magnet untuk menambah kontak WA, dan itu sudah saya buktikan ketika pusat memberikan peluang kepada para master distributor untuk membuat grup sebulan jago jualan yang basic itu, yang tidak wajib jualan Ziniva itu benar-benar bisa menggiring orang ke WA kita. Jadi orang itu tidak langsung dijuali, tapi kita sharing dulu ke mereka seperti itu. Kemudian berbagi tutorial misalnya cara meraih 10 juta pertama atau bagaimana seperti itu. Kemudian dan informasi bermanfaat lainnya yang sekiranya kita bisa share ke calon orang yang akan menyimpan nomor kita. Nah, ketika orang sudah masuk ke kolam kita, istilahnya kolam WA kita, terus kita ngapain gitu? Mereka mau diapain gitu? Nah, kalau sudah masuk di misalnya grup sharing itu, ya kita kasih materi. Kan di materi sebulan jago jualan ini itu juga sudah diberi materi yang sangat lengkap dan sangat mudah untuk disampaikan dan dipahami kepada tim kita. Nah, selain itu, jangan lupa juga kita rajin update status ya, minimal 3 kali sehari. Kayak makan gitu ya, pagi, siang, sore. Tapi itu bebas. Kalau mau status lebih boleh, tapi catatannya statusnya itu jangan kayak jarum pas jahit itu loh, yang perantap gitu ya. Kalau bisa statusnya ya jangan yang kebanyakan banget. Dan saya sarankan statusnya itu juga sesekali misalnya memberikan tips, sesekali jualan, sesekali misalnya share keseharian, sesekali cerita bersambung atau bagaimana yang variatif agar orang itu tetap kepo dengan story kita seperti itu. Nah, kemudian
Apa lagi ya yang dilakukan? Misalnya komen juga, komen status teman kita yang sudah di-save seperti itu juga bisa. Kemudian boleh broadcast asalkan dengan izin si yang punya kontak. Misalkan kita buat status dulu pancingan ya. Saya mau berbagi ebook nih, yang mau nanti saya broadcast. Yang mau silakan komen mau ya. Misalnya seperti itu. Gitu. Kemudian seperti tadi ya, yang terpenting ketika orang sudah masuk di kontak WA kita, jangan dianggurin, tetap buat interaksi dengan mereka seperti itu. Dan jangan lelah juga untuk terus menambah kontak WA. Jadi misalnya kontak WA hari ini kita 1000, buat target lagi, misalnya seminggu ke depan harus nambah 10, 20, 50 seperti itu. Karena viewers WA kita itu kan juga menentukan closingan kita ya. Jadi semakin banyak kontak WA kita, maka peluang closing pun itu juga semakin banyak. Jadi jangan lelah, jangan cepat puas dengan kontak WA yang sudah kita punya, tetap join grup, tetap aktif di grup. Nah, biasanya kalau aktif di grup itu nanti kita biasanya dikenal dan terus di-save gitu. Terus misalnya cari membuat kolam di grup jual beli misalnya atau yang lainnya. Banyak cara untuk menambah kontak WA ya. Karena dulu saya pernah beranggapan pas saya merasa down untuk jualan, saya tuh udah capek banget nih rasanya mau jualan, terus kontak WA juga ini aja, terus rasanya pikiran saya tuh udah sempit banget dan siapa sih yang mau beli lagi. Nah, tapi ketika saya menemukan komunitas yang positif, ternyata ada caranya kok untuk menambah kontak WA, memperluas jaringan seperti itu. Itu terima kasih Mas Giri review dari saya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina Burung Camar ya atas review materinya. Ini sebenarnya adalah per trainer ini 15 menit. Cuma kayaknya kok ngebut-ngebut ya. Santai aja. Santai aja ya. Ya, oke. Berarti selanjutnya bisa dibantu dengan sharing-sharingnya mungkin ya, atau misalkan juga pengalaman-pengalamannya apa setelah melakukan atau yang pernah dilakukan seperti apa. Oke, terima kasih Kak Vina ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat. Semoga nanti waktunya cukup untuk ada sesi pertanyaan untuk semua trainer gitu ya, insya Allah. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas yang namanya The Right Channel, baik itu Facebook dan juga Instagram, dan bagaimana caranya kita menambah kontak WhatsApp kita, gitu ya, bagaimana kita menggunakan The Right Channel WhatsApp ini, tapi ternyata WhatsApp ini adalah salah satu alat terampuh juga ya untuk kita bisa berjualan secara online, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang profiling target market. Seperti apa sih, gitu ya, kita membuat profil target market kita. Dan jangan-jangan selama ini kita nggak closing karena kita salah untuk memprofiling target market, gitu ya. Nah, selanjutnya kita panggil saja Kak Dewi Dea, ya. Kak Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah, siap insya Allah. Oke, siap. Monggo, lanjut. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kan udah dijelasin tentang gimana kita mengatur sosmed kita supaya bisa support untuk jualan ya. Nah, sekarang langkah berikutnya ini saya mau mereview apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang profiling target market ya gitu. Jadi kita gimana cara mencari target market. Nah, ini tentu kan kebanyakan teman-teman yang hadir di sini ini udah banyak yang jualan online kan ya. Nah, ini coba saya tanya dulu sebelumnya ya. Teman-teman itu cari target market di Facebook itu caranya gimana? Kasih satu cara aja ke saya. Gitu di kolom komentar ya. Nah, ini boleh komen. Kalau di Facebook gimana? Monggo silakan komen. Saya cek komen. Nama brandnya ini Kak siapa ini ya? Mbak Ike Rahmawati. Nama brand ini maksudnya gimana ini? Gender. Jadi yang di add itu kayak perempuan semua gitu ya dari ini bukan mereview
kemarin ya, saya nggak tanya tentang materi saya kemarin ya, saya cuma tanya teman-teman kalau main Facebook untuk jualan gitu, cara nge-add teman-teman untuk target market itu caranya gimana? Kalian nge-add apa? Nge-add siapa gitu loh? Cara add-nya gimana gitu loh? Apakah pokoknya asal add atau gimana gitu? Pertama yang dilakukan apa dulu gitu ya? Ambil dari iklan FB Ads yang lewat di beranda, lalu di add siapa yang komen ya. Cari di komunitas gamis muslimah yang tanya harga, ya boleh nih. Lihat fotonya, lihat statusnya, boleh. Atau daerah yang dekat dengan kita, nah ini bisa. Cari di komunitas, oke cukup. Sampai sini ya gitu ya. Jadi kalau kemarin kan saya menyampaikan tentang profiling target market itu fokusnya ke apa namanya buyer persona ya. Buyer persona itu gimana kita menganggap target market kita itu adalah diri kita sendiri, kita yang sesuai atau yang relevan dengan produk kita. Jadi kita membayang-bayangkan siapa ya yang akan beli gitu. Kita terus mengkategorikan 4 golongan ya, 4 aspek, yaitu secara demografis ya siapa, itu secara geografis itu dia tinggalnya di mana, pakai channel apa aja, terus secara psikografis itu orangnya kayak gimana, terus habits-nya dia kayak gimana. Itu kan tujuannya supaya kita bisa pendekatan sama target market kita. Nah, itu kita kan kemarin itu fokusnya ke gimana supaya kita bisa membuat konten yang aku banget untuk target market kita ya. Nah, sekarang saya mau kasih tambahan aja. Semoga ini teman-teman yang ikut di sini itu kemarin ngikut semua ya di materi saya. Kalau belum, nanti bisa nunggu rekor dari Mbak Nova. Gitu ya. Nah, saya mau nambah di sini. Kan ini kita di kemarin itu ya, sudah sampai level gimana kita nyetatus yang aku banget untuk target market kita, nyetatus apa yang dibutuhkan oleh target market kita. Nah, target market kita itu nyarinya caranya gimana gitu ya, pertanyaannya. Ini tadi teman-teman bantu jawab bahwa kita bisa nyari target market kalau di Facebook itu dengan cara kita membuka komunitas yang relevan dengan produk yang kita jual. Contohnya misalnya teman-teman jual gamis. Kalau teman-teman jual gamis berarti cari komunitas yang isinya itu gamis. Contohnya grup gamis branded. Nah, gitu. Apa mereknya. Nah, masuk aja ke grup situ. Nanti kalau banyak yang komen silahkan teman-teman nge-add orang-orang, ngelihat siapa yang komen di grup itu, dan teman-teman nge-add siapapun yang komen paling terbaru di postingan di grup tersebut, gitu ya contohnya. Contoh paling mudah. Atau kalau mau yang sambil scrolling gitu, teman-teman misalnya teman Facebooknya ada yang sama-sama jualan gamis gitu, misalnya kasih giveaway atau kasih pertanyaan tentang apa ya, seputar produk lah, produk gamis gitu, banyak yang komen kan. Kadang-kadang kalau owner-owner itu yang komen banyak ya, teman-teman bisa nge-add situ satu-satu di end gitu, itu bisa ya. Jadi nggak harus masuk-masuk ke komunitas, kita bisa seleksi dari status teman-teman kita sendiri. Nah, ini malah memungkinkan kalau kita nge-add dari status teman kita sendiri, nanti mutual friend-nya itu lebih banyak daripada kalau kita nge-add dari grup atau komunitas yang relevan ya. Biasanya kalau mutual friend-nya banyak itu kita lebih lebih potensial untuk diterima permintaan pertemanan kita gitu ya. Ini kok ada orang nge-add saya dan mutual friend-nya ada 60, ada 100 atau ada 20 gitu. Biasanya minimal 20 gitu kita udah diterima ya. Nah, kayak gitu. Itu contoh sederhana cara kita nge-add target market kita. Nah, itu tips pertama yang mau saya sampaikan di sini ya untuk tambahan dari materi kemarin. Terus saya mau kasih tips juga supaya permintaan pertemanan kita itu diterima oleh teman-teman target market yang sudah kita add ya. Kita udah nge-add misalnya sehari 20. Hari ini 20, tapi ternyata kita lihat jumlah pertemanan kita itu nggak nambah signifikan. Ini ada apa ya? Apakah ada yang salah di saya gitu ya? Ternyata benar, kita harus evaluasi dulu.
nggak sembarangan orang itu menerima permintaan pertemanan ya. Jadi kita misalnya statusnya itu nggak bagus ya. Ini kaitannya sama produk konten ya. Materi produk konten bisa disimak di Zoom sebelum ini. Udah apa belum ya? Sudah ya kemarin ya, Mbak Mila. Produk konten. Kontennya itu udah bagus belum gitu. Nah, ini saya mau kasih ada 8 tips ya. Ini udah saya catatkan strategi agar permintaan pertemanan kita itu mau diterima oleh teman-teman target market kita. Itu yang satu adalah kita jangan pasang foto alay di Facebook kita, di sosial media kita, gitu ya. Ini saya pakai channelnya yang Facebook aja ya, soalnya saya pakainya Facebook. Nanti kalau Instagram bisa tanya ke Mbak Afri gimana supaya permintaan pertemanan atau di follow, kita bisa menggait follower tertarget di Instagram gitu, bisa tanya ke Mbak Afri ya. Kalau ini saya di Facebook supaya permintaan pertemanan kita itu diterima, jangan posting, jangan pasang foto alay gitu ya. Terus jangan pakai nama yang sulit dieja. Foto alay itu misalnya apa ya? Foto alay itu fotonya kalau kartun sih kayaknya alay ya. Misalnya fotonya itu kartun tapi nggak jelas gitu, kayak kita jualan gamis tapi fotonya Naruto, fotonya Doraemon gitu ya. Gitu-gitu. Itu lebih baik jangan gitu, karena orang yang mau konfirmasi kita itu jadi ragu-ragu. Ini beneran orang jualan gamis, beneran orang jualan gamis branded gitu, kenapa fotonya Doraemon gitu ya. Terus yang kedua, jangan pakai nama yang sulit dieja gitu. Misalnya Dewi Dea selalu disayang, gituan. Sulit dieja kan. Terus nggak ada spasinya sama sekali. Itu orang juga akan males ya konfirmasi permintaan pertemanan kita gitu, karena namanya itu alay, sulit dieja. Ada lagi kok namanya yang susah dieja, padahal itu orang Indonesia gitu ya. Saking nggak bisa diejanya itu saya pun nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngasih contoh ya. Tapi contohnya banyak banget kok gitu. Terus yang kedua, itu tadi satu ya. Yang kedua, hindari menggunakan nama toko atau merek gitu. Lebih baik pakai nama sendiri, Dewi Dea misalnya, atau Vina, atau Mbak Afriani gitu. Kasih nama itu aja, jangan dikasih nama toko atau merek. Kenapa? Karena kalau kita nge-add orang lain dan nama Facebook kita itu adalah nama toko, itu orang akan paham kalau aku ini sedang di-add karena akan dijualin gitu. Mereka akan males duluan. Itu kedua. Terus yang ketiga, sebelum berteman itu biasanya orang lain itu akan cek dulu profil kita. Nah, ini bahasanya udah dibahas sebelum ini ya sama Mbak Afri sama Mbak Vina. Maka kita harus melengkapi biodata dan profil kita dulu di sosmed supaya kelihatan bahwa kita ini amanah atau trusted gitu ya. Jadi orang lain akan tahu sebelum kenal kita lebih dekat dan akan percaya dengan postingan-postingan kita. Mereka awal itu melihat dari luaran dulu, oh ternyata ini namanya Dewi Dea, oh dia asal Surakarta gitu. Terus dia sekarang profesinya apa gitu kan dijelaskan secara jelas di profile. Itu orang akan melihat profil kita dan merasa oh ya ini kayaknya boleh deh aku konfirmasi. Nah gitu. Itu karena mereka sudah percaya betul karena melihat dari profil kita ini. Gitu. Terus yang nomor 4, sering-sering kita itu posting sesuatu yang bermanfaat, jangan posting jualan terus. Nah, supaya apa? Ya utama ini misalnya 1 hari gitu ya, kita posting 3 kali. Gitu. Pertama kita kasih motivasi, kedua kita jualan tapi pakai kata-kata yang comfort. Yang keempat, misalnya jam siang atau sore atau misalnya isya gitu kita sharing-sharing ringan aja atau kasih nasihat. Itu orang suka, apalagi kalau di postingan itu teman-teman kita banyak yang komen dan like gitu. Nah, orang yang kita add itu akan suka menerima permintaan pertemanan kita dengan postingan itu. Tapi kalau isinya cuma posting gambar gamis, posting gambar skincare, posting sepatu, kasih harga dan WA, itu kayaknya sulit deh. Nanti kita akan diterima permintaan pertemanan. Selanjutnya, nomor 5, jumlah mutual friend tinggi juga ngaruh. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita mau permintaan pertemanan kita itu diterima sama target market kita, itu kita sebisa mungkin mutual friend dengan calon teman kita itu banyak. Minimal itu 20 lah.
Kalau 20, ada 20 nanti insya Allah bisa. Apalagi kalau banyak ratusan gitu. Itu potensial untuk kita diterima permintaan pertemanan gitu ya. Nah, terus nomor 6, kita share salah satu postingan publik figur yang disukai oleh target market. Nah, kalau kita sering share, jadi seolah-olah kita itu satu server gitu ya sama target market kita. Oh, target market kita itu suka banget sama postingannya Ustadzah A gitu ya, karena nasihatnya bagus-bagus, adem. Kita juga share gitu. Tapi ini nggak usah dibuat-buat ya, kita tetap jadi seperti diri kita sendiri, kita benar-benar suka apa gitu ya. Yang di-share itu benar-benar postingan yang bagus, nggak kontradiktif gitu ya. Jadi nggak dibuat-buat, karena kalau kita melakukan sesuatu di Facebook itu dibuat-buat, nggak sesuai dengan karakter kita, itu nanti feel-nya nggak dapet. Akhirnya orang baca postingan kita pun juga nggak nyaman gitu loh. Termasuk kita waktu nge-share itu kayaknya nggak relevan dengan postingan sebelumnya. Nah itu juga orang apa sih gitu kan. Jadi postingan kita itu kayak senada gitu setiap hari. Oh dia orangnya kayak gini ya. Setiap hari semangat, dan postingan dia itu selalu nge-share sesuatu yang semangat, yang baik, yang positif, yang menghibur, yang inspiratif, dan lain-lain yang membuat orang lain itu merasa positif ketika membuka Facebook kita. Nah itu potensi banget. Nah ini tadi kebetulan sebelum saya menyimak Zoom ini, saya baru saja nge-add kayaknya ada 30 orang deh malam ini, dan alhamdulillah waktu saya buka udah belasan yang menerima permintaan pertemanan saya. Jadi saya kayaknya emang efektif berkala itu mengurangi pertemanan yang tidak aktif, lalu saya nge-add. Saya lebih semangat nge-add daripada menerima konfirmasi permintaan pertemanan ya gitu. Karena kalau nge-add itu bisa selektif. Saya bisa tahu yang satu server dengan saya itu siapa. Tapi kalau konfirmasi itu harus seleksi satu-satu gitu ya. Makanya tadi saya semangat, ini kok ada postingan yang relevan dengan Facebook saya dan yang komen banyak sekali. Saya coba nge-add orang-orang itu, dan kebetulan semuanya adalah emak-emak gitu ya. Semoga teman-teman yang baru kenal saya di Facebook ini bisa menjalin silaturahmi dan Facebooknya itu bisa menjadi bermanfaat semua gitu ya. Terus selanjutnya nomor 7, like 3 status target market kita sebelum invite. Setelah itu kita invite. Nah, ini tipsnya kalau mau invite target market kita, sebelum kita invite, sebelum kita add, itu sebisa mungkin ya. Kalau sempat ya, itu di like dulu satu-satu. Misalnya mau target sehari ini cuma 20 orang saja dari pagi. Kalau 20 itu jangan sekali duduk 20 ya, bisa pagi dibagi berapa, 4 dulu, siang berapa, 4 gila gitu. Nah, setiap 4 itu kita buka dulu postingannya. Kalau ada postingan yang aku banget, yang bagus gitu, kita like dulu. Atau minimal 3 teratas postingan dia di like. Nanti dia kepo, siapa sih ini yang like, kayaknya aku belum berteman, ternyata dia minta pertemanan ke saya gitu. Terus dia mulai kepo ke status kita juga, oh ternyata statusnya bagus-bagus, fotonya juga nggak alay, namanya juga jelas, ternyata banyak yang komen juga. Nah dia menerima permintaan pertemanan kita, itu tipsnya. Terus yang terakhir, per hari minimal 20 dan maksimal ada 50, jangan lebih, karena nanti dianggap spam. Nah, gitu tips dari saya. Dan yang ini endingnya, closing dari saya itu, teman-teman juga rajin untuk cek ya, siapa saja yang tidak mengkonfirmasi lama permintaan pertemanan kita, dihapus satu-satu gitu ya. Ada aplikasinya, bisa googling teman-teman ya. Nah, sudah sampai sini dulu saja dari saya. Kak Giri, saya kembalikan kepada Kak Giri lagi. Baik, terima kasih Kak Dewi ya, Masya Allah lengkap sekali tadi dari nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 7 ya, kalau nggak salah ya? 8. Oh 8, oke nomor 8 tadi lengkap banget. Dan memang masih ada sekarang ya nama Facebook yang alay ya. Kalau udah nama Facebooknya alay, udah buang jauh-jauh. Kalau bisa block, report ya, ban, udah pokoknya buang gitu ya. Nah kalau teman-teman masih pakai nama alay ya, bertobatlah teman-teman ya, itu bertobatlah. Dan jangan jualan ya. Kalau jualan pakai nama alay, kayaknya saya juga nggak mau, temenan aja nggak mau saya, apalagi beli di tempatnya dia ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Dewi ya. Terima kasih. Dan lanjut teman-teman, tadi sudah kita bahas yang namanya right channel Facebook, Instagram. Kita sudah bahas juga right channel di WhatsApp ya, bagaimana cara menambah
pertemanan di WhatsApp, juga nambah kontak ya, dan juga ini tadi sudah dibahas juga 8 tips dari Kak Dewi, profiling target market dan juga bagaimana untuk menambah teman di Facebook, sehingga ketika menambah teman itu juga menambah peluang kita untuk membuka pasar kita jadi lebih luas lagi dan target marketnya lebih besar. Otomatis kalau gitu sunatullahnya adalah potensi kita untuk closing juga jadi lebih besar. Oke, nah selanjutnya kita lanjut untuk bagaimana sih cara memproduksi konten. Nah, ini sebenarnya baru kemarin nih, tapi nggak apa-apa kita review lagi. Sudah ada Kamila. Assalamualaikum Kamila. Kamila, assalamualaikum. Kok cuma halo? Baik. Kok cuma dada-dada? Oke, baik. Kamila, halo. Sudah siap? Bisa dibantu, Kak? Udah masuk ya? Tolong di-unmute tuh. Nggak bisa unmute sendiri. Ya. Bisanya dibantuin. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, lagi dibantu sama Kak Miminnya. Mungkin bagi teman-teman semoga yang hadir di sini itu cukup jelas ya, karena tadi penjelasannya, Masya Allah ya, ini trainer kita nih sudah lengkap banget, dan yang menarik adalah itu nge-share-nya dengan pengalaman, gitu ya. Sudah bisa? Sudah bisa, Kamila? Kak. Oke, baik. Monggo lanjut Kak, kita nge-review tentang produksi konten. Monggo silakan. Terima kasih Kak Giri. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita review bahasan kita kemarin ya, belum lama kalau yang kemarin mengikuti. Kita bahas tentang produksi konten. Konten itu kan ada 3, video, gambar, dan teks. Nah, gimana konten kita menarik? Mama nggak boleh itu kalau di video. Orang gini. Ada intermezzo ya suara. Oke. Gimana caranya kita bikin konten yang menarik? Kita fokus ke membahas ke teks ya. Kalau masalah video sama gambar, itu kreativitas teman-teman. Kreativitas teman-teman sendiri untuk memproduksi video dan gambar yang kualitasnya memang bagus gitu. Kreativitas ya. Sama sih, teks juga kreativitas, cuman kayaknya kita di sini bakal lebih bahas tentang produksi konten secara teks buat bikin caption, karena di kita, di Zinifa sendiri, untuk video dan gambar sebenarnya dimudahkan, dibuatkan dari pusat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman memproduksi konten video dan gambar sendiri. Kreatif mungkin ya. Jadi kita bahas ke masalah teks. Bikin caption, bikin postingan tulisan, apa sih yang mau kita bahas? Sebenarnya sama aja sih, ini bisa juga dibentuk gambar, tapi terus dijelaskan secara teks. Ada 3 bagian dalam postingan itu, top funnel, medium funnel, sama bottom funnel ya. Untuk top funnel itu kita bahas yang cenderung yang umum-umum gitu, misalnya bahas masalah apa ya, kalau misalnya kita kayak tadi jualan gamis, apa sih masalah kalau di pakaian, misalnya kecocokan warna, pilih warna, kalau di momen tertentu gitu, kita bisa bahas-bahas hal seperti itu. Terus untuk yang medium funnel, kita bisa lebih mendalam, misalnya kayak kalau gamis kan untuk apa, bisa dipakai untuk busui, itu ya yang ngetren gitu. Terus yang apa, kancing wudhu, kayak gitu-gitu, itu kan solusi juga dari masalah tuh. Itu untuk medium funnel. Terus untuk bottom funnelnya, komunikasi secara personal, mungkin lebih membahas secara mendalam tentang produk keunggulannya, kayak gitu-gitu. Itu ya masalah top funnel, medium funnel, maksudnya lapisan yang kita bahas tentang produk gitu. Oke, terus tujuan utama dibuatnya konten nih, kita buat dulu postingan yang membuat orang penasaran nih sama kita gitu. Sama kita bikin postingan-postingan yang
memang menarik, terus orang suka bacanya, orang suka lihatnya gitu. Caption juga pasti kan didukung sama video atau foto tadi ya. Mungkin orang bisa lihat bagus fotonya, videonya asik juga bisa, baru dia baca gitu. Atau bisa juga kan tertarik dari bacaannya dulu, baru lihat apa sih gitu yang ditawarkan. Tuh. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kontennya ini tidak untuk berjualan. Usahakan, walaupun kita menawarkan produk, tujuan kita itu bukan untuk beli dong gitu. Ayo diborong, bukan kayak gitu. Tapi mengenalkan produk yang kita tawarkan, kenalkan kepada mereka gitu. Nah, orang itu kalau dikenalkan dengan ditawarkan itu rasanya kan beda ya, beda banget gitu. Kita kayak misalnya kalau ditawarin langsung ditodong gitu, "Ih beli dong," gitu. Aduh gitu, pasti begitulah gitu umum. Nah, tapi kalau misalnya kita dikenalkan sama produk ini begini, kita malah makin kepo kan, makin kepo, "Oh, ini produk apa sih?" Gitu. "Kok kayaknya asik, nanti aku tanya-tanya deh," gitu. Nanti kan berlanjut dari pengen tahu, penasaran gitu, berlanjut ke nanya kan, suka, percaya, oke deh gitu, nanti akhirnya bisa closing juga gitu. Itu lebih baik daripada kita berjualan secara blak-blakan gitu. Terus, nah, konten dikatakan berhasil jika terjadi interaksi tinggi yang terkonversi menjadi pertemanan atau follower. Maaf ya, saya emang agak batuk jadi kalau malam kayak gini. Maaf. Jadi konten dikatakan berhasil jika interaksinya tinggi. Nah tadi karena postingan-postingan kita ini menurut orang asik, terus tidak mengganggu, positif gitu, itu pasti akan menarik interaksi, minimal misalnya like. Tapi kalau misalnya lebih menarik lagi, pasti orang bakal komen di postingan kita. Terus, nah ini nih, biasanya masalahnya adalah kita kehabisan ide. Kehabisan ide, mau posting apa nih hari ini gitu. Saya juga sering soalnya seperti itu. Ini ada banyak tips untuk memunculkan ide ya. Pertama, kita bahas tentang keadaan sebenarnya existing versus ideal gitu. Misalnya ungkap masalah yang sedang dihadapi saat ini dan ungkap kondisi seharusnya seperti apa. Misalnya kayak kalau kita bahas skincare gitu, kita bahas apa sih masalah wajah berjerawat atau masalah kulit kering. Kulit kering itu biasanya mengelupas apa gitu. Padahal yang seharusnya kulit lembab gitu. Jadi versus kulit bermasalah versus kulit ideal gitu. Kita bisa bahas seperti itu. Terus yang kedua tentang kisah nyata. Nah, ini tentang sharing-sharing kehidupan kita sehari-hari bisa, tapi batasi sharing itu bukan curhat ya sayang. Bukan curhat. Jadi kita cerita aja hari ini. Bisa gitu maksudnya. Kita bisa cerita ada kejadian apa hari ini, kejadian lucu di rumah, atau misalnya kadang kan bocah-bocah itu selalu aja ada ide lucu gitu, atau reaksi spontan gitu dari anak. Atau kadang kita ngobrol ternyata mengundang tawa. Itu juga bisa kita jadikan postingan ya. Terus yang ketiga, buat pertanyaan. Ada 2 hal dalam membuat pertanyaan. Ini pertanyaan yang bernada mau berbagi info. Terus pertanyaan yang tulus ingin tahu. Kalau yang bernada mau berbagi info itu misalnya, kamu tahu nggak sih, tadi kita ulangi tentang skincare, kamu tahu nggak sih masalah kulit kering itu apa? Misalnya kayak gitu. Itu kan pancingan. Terus nanti kita bisa lanjutin sama postingan berikutnya atau di postingan yang sama, kita bahas bahwa sebaiknya kulit itu lembab, dijaga kelembabannya. Terus penyebab-penyebab kulit kering itu apa? Itu bisa kita bahas karena kita mau berbagi info. Bisa juga kita bikin pertanyaan yang tulus ingin tahu. Misalnya kita nggak tahu nih, ini dong, nanti akhir bulan akhir tahun ini PPKM nggak ya? Gitu. Nah, itu kayak gitu. Lanjut yang terakhir, yang keempat ya.
bikin postingan, cari ide dari kompetitor. Ada 2 jenis kompetitor. Yang pertama yang produknya sama persis, yang kedua yang target marketnya sama. Kalau target marketnya sama, maksudnya setiap targetnya adalah sama-sama ibu-ibu gitu, sama-sama emak-emak. Nah itu misalnya kayak skincare, target kita siapa sih? Yang utama kan perempuan jelas gitu, yang memang sangat aware sama skincare, sama kulit wajah gitu. Kalau misalnya, tapi sekarang juga laki-laki banyak gitu. Nah kita cari produk yang target marketnya sama, itu bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, seperti itu reviewnya. Terus apa lagi? Oh iya, masih ada waktu kan ya? Oke, kita posting sesering mungkin. Sering mungkin, jadi paksa diri sendiri untuk posting setiap hari. Jadi kontinuitas itu yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita bikin konten itu jangan cuma sekali. Misalnya sehari ini cuma sekali, terus besok, lusa, sampai seminggu baru posting lagi, orang udah lupa duluan dong sama kita gitu. Tapi kalau misalnya kita continue posting terus, orang kan yang kemarin mengikuti, mungkin besok teringatkan lagi, oh iya ada si ini. Diposting lagi, oh iya ada tentang ini. Diikuti, nah akhirnya kan dari kenal kan, tahu makin dekat gitu. Nah itu, dan membangun interaksi. Terus, nah ini, masalah kedua yang sering terjadi adalah kurang interaksi. Gimana cara menaikkan interaksi? Interaksi postingan yang paling banyak menaikkan interaksi adalah memposting tentang rasa syukur atau pujian kepada seseorang. Terus cara menaikkan komen, posting tentang sesuatu yang mengandung pertanyaan dan pendapat. Terus cara menaikkan share, postingan yang mengandung emosional atau bermanfaat untuk banyak orang. Nah, postingan ini kayaknya udah paham lah ya. Terus yang terakhir, cara menaikkan save. Save itu buat postingan yang berupa tips detail tentang suatu kasus. Jangan, nah ini tips penting lagi untuk membuat konten, tadi udah sempat saya ucapkan, sempat saya sebut gitu, bahwa jangan curhat di medsos gitu. Walaupun kita bercerita tentang diri kita, tapi ceritakan kejadian, bukan feel gitu, aduh hari ini, aduh gitu. Nah, terus jangan bicara negatif. Kenapa? Ucapan-ucapan negatif akan menarik orang-orang yang negatif juga. Kita kan nggak mau orang-orang yang berinteraksi dengan kita adalah orang-orang yang negatif gitu. Nanti kita posting konten, malah dia komennya menjatuhkan kepedean kita, menjatuhkan ya itu mood kita gitu. Itu nggak baik ya. Terus jangan ragu untuk terus melakukan gitu. Posting aja dulu lah gitu, nggak usah mikirin pendapat orang seperti apa gitu. Kita punya tujuan sendiri yang akan kita capai. Jangan peduli dulu sama ucapan orang gitu. Jadi belajar pede gitu. Dan lakukan pembiasaan. Yang tadi saya bilang juga bahwa posting konten ini harus continue. Nah, itu tuh kunci dari semua hal sebenarnya. Continue, istiqomah gitu ya. Semua berawal dari nol, tapi dengan sedikit-sedikit maka jadi bukit. Itu buktikan sendiri deh. Semua juga akan merasakan gitu hasilnya. Nah, satu aktivitas utama seorang seller sejati adalah konten. Ayo kita biasakan, kita paksa dulu, kita biasakan, akhirnya nanti akan jadi budaya, kita nggak akan terbebani lagi untuk membuat konten. Oke, itu reviewnya. Kak Giri, nanti mungkin habis ini teman-teman bertanya aja. Oke, baik Kamila atas sharingnya, Masya Allah ya. Jadi ini sebenarnya nge-review yang kelas kemarin ya, karena belum lama, tapi di-review lagi. Semoga teman-teman bisa langsung action gitu ya, bisa memproduksi konten dengan baik. Jadi ceritakan aktivitas, bukan menceritakan isi hati ya, karena sebenarnya tuh orang males gitu membaca status-status orang yang isinya curhat aja, itu males ya. Gitu. Oke, terima kasih Kamila. Ya, sama-sama.
Iya, oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah membahas, mereview tentang The Right Channel Facebook dan Instagram. Kita juga sudah membahas tentang WhatsApp. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana memprofile target market. Juga kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat produksi konten, gitu ya. Nah, last but not least, kita juga harus tahu nih bagaimana caranya menentukan atau membuat yang namanya sales funneling. Oleh karena itu kita sambut saja trainer kita selanjutnya, yaitu Mbak Novika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Giri, apa kabar? Ya, alhamdulillah luar biasa. Kabar. Oke, monggo Mbak Novika lanjut aja. Gas. Agak sedikit merevisi tadi ya, kan sales funneling, tapi sebenarnya yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu itu tentang best product. Jadi saya reviewnya tentang best product ya Mas Giri ya. Oke gitu ya teman-teman, mohon maaf kayaknya ada sedikit kesalahan teknis tadi. Disebutkan akan bahas tentang sales funneling, tapi sebetulnya sales funneling kemarin disampaikan oleh Mbak Rianita kalau tidak salah ya. Nah, hari ini saya akan mereview saja yang beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu tentang best product, kategori atau kriteria best product. Nah, tadi kan teman-teman yang master sebelumnya sudah menyampaikan banyak sekali ya, misalnya tentang right channel, tentang target market, tentang konten dan lain-lain gitu ya. Misalkan pernah nggak sih gitu teman-teman sudah merasa target marketku tuh udah ku setting nih kayak gitu, channelku juga sudah ku setting dengan baik gitu, mindsetku juga sudah oke. Tapi kenapa kok jualanku masih gagal-gagal aja gitu? Kenapa kok setiap hari kok masih gini-gini aja gitu? Closingannya kok tidak bisa maksimal. Nah, bisa jadi itu awal mualnya itu adalah ada di best produknya itu tadi. Ada sesuatu yang keliru ketika kita atau belum tepat gitu ya, ketika kita menentukan produk apa sih yang akan kita jual gitu. Lalu supplier mana sih yang harus saya ajak untuk berpartner gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu itu yang sudah saya sharing bersama teman-teman. Semoga teman-teman masih ingat. Kalau yang tidak ingat, semoga punya catatan kayak saya. Saya kayak anak sekolah ya, punya catatan kayak gini ya. Nanti sambil saya bacakan lagi, apa sih yang kemarin sudah kita bahas bersama tentang best product ini gitu. Jadi misalnya ya kita sudah melakukan banyak hal nih gitu, kita sudah berusaha untuk mencari target market, kita sudah menyeting channel kita dengan baik, tetapi kok penjualan kita masih gitu-gitu aja. Nah itu bisa jadi sesuatu masalah yang besar gitu. Masalah penjualan kayak gitu bisa membawa kita yang awalnya hanya masalah penjualan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih serius lagi gitu. Bisa menjadi masalah yang lebih serius. Misalnya apa? Misalnya dengan kita gagal nih jualannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, misalnya jauh banget dari target kita gitu ya. Yang pertama jelas yang akan terpengaruh adalah kondisi finansial kita, karena secara pendapatan otomatis kurang kan ya. Nah yang kedua otomatis kalau kita ada problem dalam hal finansial yang akan jadi masalah apa sih? Kita jadi susah untuk bahagia, percaya nggak percaya, terutama ibu-ibu gitu ya. Misalnya saya lagi dalam posisi happy gitu ya, saya dalam posisi penjualan saya aman, segala sesuatunya tidak ada masalah, mau rumah berantakan tuh alhamdulillah anak saya sehat gitu. Akan tetapi ketika misalnya penjualan kok seret, banyak komplain apa dan sebagainya gitu, energi saya di sini akhirnya jadi bunek gitu ya. Yang ada anak agak teriak sedikit saja mungkin saya juga jadi ikut teriak berapa oktav naiknya kayak gitu. Jadi kita jadi tidak bisa bahagia. Dan yang ketiga yang paling serius gitu ya, masalah yang paling serius yang biasanya ini menyerang banyak usahawan-usahawati di luar sana adalah munculnya mental block. Akhirnya karena sudah merasa mengusahakan banyak hal, tapi hasilnya kok tidak pernah sesuai dengan target, akhirnya dia melabeli dirinya sendiri, oh aku tidak bakat jualan. Nah kalau udah sampai di situ bahaya itu gitu. Bisa-bisa kita jadi menyerah gitu. Bisa-bisa sesuatu yang sebenarnya itu bisa diselesaikan akhirnya jadi sulit gitu hanya karena sudah menjadi mental block di dalam pikiran kita. Nah kemarin sudah saya sharing kan, kemarin sudah kita diskusikan juga lewat tanya jawab, caranya bagaimana sih untuk memecahkan
masalah penjualan ini selain tadi dengan setting the right channel, target market, membuat konten yang menarik, salah satu yang paling utama adalah dengan memilih produk dan memilih supplier yang tepat untuk menjadi mitra atau partner dari bisnis atau usaha yang sedang kita jalankan. Karena apa? Karena bagaimanapun produk dan supplier itu akan sangat menentukan kesuksesan kita. Kok bisa? Nah, kemarin sebenarnya sudah dibahas ya. Ada beberapa kriteria. Memilih produk itu kurang lebih pilihlah produk yang permintaannya tinggi, repeat ordernya tinggi, high demand gitu ya. Kemudian pilih juga yang dia punya manfaat. Dia ada manfaatnya. Jadi ketika kita mau mengenalkan pada orang lain, dia punya value. Kita jadi pede gitu ya. Ketika mau mengenalkan pada orang lain, oh pede karena dia ada manfaatnya gitu. Ini jelas sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Jadi kita pede ketika kita mengenalkan itu pada calon customer. Kemudian yang berikutnya kita cari produk yang menyelesaikan masalah dan juga unik sifatnya. Karena biasanya kalau unik itu akan membuat orang jadi mudah untuk mengalihkan pandangan gitu ya ke produk kita. Kok bisa sih? Kok ada ya produk yang kayak gini? Loh, memang aku kemarin ada masalah seperti ini. Misalnya kemarin yang saya ceritakan skincare gitu ya. Banyak ibu-ibu, ya nggak cuma ibu-ibu sih, wanita lah pokoknya gitu, di luaran sana yang dia punya banyak produk skincare nih, dari A sampai Z gitu. Tapi ketika itu sudah dibeli satu paket gitu ya, harus dibeli satu paket, ketika sudah sampai di rumah, akhirnya yang kepakai hanya 1-2, misalnya facial wash-nya aja, dan krim pagi, krim malamnya nggak pernah dipakai. Karena apa? Karena biasanya keburu ketiduran, keburu anaknya rewel, lupa, dan lain-lain. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi mubazir kan, nah itu kan jadi masalahnya banyak orang, jadi masalahnya banyak ibu-ibu. Nah misalnya produk yang unik yang ditawarkan adalah gimana caranya, treatment yang banyak itu yang harusnya dengan 10 produk yang berbeda itu dikemas menjadi satu kemasan, satu kali aplikasi. Misalnya kayak gitu, itu kan unik ya, dan menjadi solusi bagi banyak orang. Tentunya yang semacam itu akan lebih menarik orang dan oh iya ya, berarti aku mau cobain, siapa tahu itu bisa menjadi solusi buatku, siapa tahu bisa mengurangi biar nggak mubazir amat, misalnya kayak gitu. Selain itu, masih ya ketika kita memilih tentang produk ya, kita membicarakan tentang produk ya, kita juga kalau kita kepengen bisnis kita itu berjalan panjang gitu ya, berjalan lama gitu ya. Usahakan untuk memilih produk yang nilai value-nya, value rupiahnya itu cukup tinggi. Karena apa? Karena di situ kita tidak akan sibuk yang namanya perang harga gitu ya. Biasanya barang murah itu kan semakin dia murah, semakin banyak supplier, semakin banyak penjual yang menjual lebih murah lagi. Nah, maka lebih baik kita memilih produk yang memang value-nya tinggi gitu. Selain itu tadi masalah perang harga, ini juga akan menguntungkan kita. Kita kan bergerak di dunia digital marketing ya. Kita akan selalu berhubungan sama yang namanya ongkir atau ongkos kirim. Ketika value atau nilai rupiah dari barang yang kita jual itu tinggi, maka orang-orang nggak akan mikir, sayang ongkirnya gitu ya. Karena memang sepadan gitu antara ongkir dengan si produk yang kita jual minimal 4-5 kali lipat lah harganya gitu. Jadi orang-orang tidak berpikir, aduh sayang ongkirnya gitu ya. Kemudian kita juga harus memilih produk-produk yang lifetime-nya panjang. Jadi dia punya usia pakai yang cukup lama gitu ya, tidak terlalu sering, bukan barang-barang yang habis pakai. Misalnya kalau kita mau jualan, misalnya jualannya kapas gitu ya, kapas yang bisa dipakai sekali apply buang, sekali apply buang. Biasanya untuk benda-benda yang semacam itu, produk-produk yang semacam itu, kita akan lebih prefer untuk beli di warung-warung terdekat aja, bukan secara online gitu. Jadi kita pilih yang nilainya tinggi, umurnya juga tinggi. Selain itu karena lagi-lagi berhubungan dengan pengiriman ya, maka jangan pilih produk yang ukurannya terlalu besar atau bobotnya terlalu berat, karena tentunya itu nanti akan memberatkan bagi calon pembeli kita gitu. Kita juga harus memastikan bahwa produk yang kita pilih itu bisa dikirim kemana saja gitu. Jadi memudahkan kita juga, misalnya ada pembeli dari luar negeri gitu. Bisa nggak Mbak kalau dikirim ke sini? Nah, jangan-jangan nanti kita punya jawaban, aduh maaf Mbak kalau sampai ke sana basi. Nah, kan itu sayang lagi gitu ya. Itu kita jadi eman sekali gitu ya. Nah, makanya kita harus pilih
beberapa kriteria itu tadi. Nah, setelah kita sudah pilih kriteria-kriteria si produk itu tadi ya, dia high demand, dia repeat ordernya tinggi, dia unik, dia menjadi solusi, ada manfaat, dia juga lifetime-nya tinggi, harganya tinggi, tidak terlalu berat, tidak bisa dikirim kemana saja. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah kita harus menentukan dengan siapa kita akan bermitra, dengan siapa kita akan berpartner, yaitu memilih supplier atau produsen dari produk yang akan kita jual gitu. Misalnya kita sudah menentukan, oh saya mau jual skincare nih. Nah, brand apa yang akan kita pilih? Nah, supplier mana yang akan kita pilih? Itu juga ada kriterianya gitu ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan gitu. Oh, yang lagi ngetren itu gitu. Saya mau ikut itu aja lah. Kayaknya jualan ini soalnya laris manis. Nah, padahal kita belum tahu sistemnya di sana seperti apa. Nah, ada baiknya sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, kita pelajari dulu tentang itu. Kita cari informasi dulu sebanyak-banyaknya tentang supplier atau calon supplier yang akan bermitra dengan kita gitu. Cara menentukannya bagaimana? Yang pertama, kita lihat dulu kualitas produknya. Supplier ini beneran nggak sih menjual kualitas yang tinggi gitu, beneran nggak sih dia harga yang ditetapkan itu sesuai dengan kualitas yang ditawarkan gitu, itu sepadan nggak sih, itu kita harus cek dulu gitu ya. Kalau saya pribadi sejak awal saya berjualan dulu memang saya terbiasa untuk minimal saya coba dulu, saya review dulu satu gitu ya. Ya memang ada effortnya ya, memang ada modalnya akhirnya. Akan tetapi itu nanti akan sangat menentukan kepedean saya ketika saya akan mulai misalnya open mitra, misalnya saya mulai beriklan, itu saya akan sangat pede karena saya sendiri sudah merasakan gitu ya. Jadi memastikan kualitasnya oke, harganya itu yang ditawarkan itu sepadan dengan apa yang akan diterima oleh customer gitu. Jangan sampai nanti kita nggak memperhatikan masalah kualitas ini, misalnya kita kayak saya gitu ya, saya kan jualannya banyak nih, akhirnya yang branding untuk produk yang lain sudah oke gitu misalnya ya, pasar yang 4 ini sudah oke, tapi karena gara-gara saya nambah satu supplier lagi, satu produk lagi, tapi saya tidak memperhatikan kualitasnya, akhirnya branding saya di 4 ini ikut hancur gitu. Karena apa? Karena terbawa sama ini, ternyata Mbak Novika sekarang sudah nggak ini lagi gitu, nggak selektif lagi memilih produk. Nah itu kan sayang sekali, makanya kita harus perhatikan banget soal ini gitu ya, terutama kalau saya pribadi memang harus sudah saya approve dulu gitu kualitasnya. Teman-teman bisa lah, mungkin kalau misalnya untuk coba sendiri nggak bisa misalnya tanyakan pada leadernya gitu, misalkan teman-teman reseller atau teman agen bisa tanya ke distributornya, beneran nggak sih kualitasnya ini sudah oke, ini benar atau tidak gitu. Saya mau buktinya dong, misalnya seperti itu. Bisa. Kemudian yang berikutnya juga carilah supplier yang memberikan presentase profit yang ideal. Idealnya itu antara 10-30% gitu. Jadi kita kalau 10-30% itu range-nya cukup untuk kita pribadi, cukup juga untuk kita bagi-bagi dengan mitra kita, misal kita sudah punya tim, tapi itu di waktu yang sama masih tetap masuk akal. Artinya supplier itu tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Artinya barang yang dijual itu memang harganya sesuai dengan kualitas gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus pilih supplier yang menyediakan senjata nih buat kita. Nah, sebagai penjual terutama dalam digital marketing ya, otomatis kita memilih supplier yang memang sudah menyediakan konten untuk kita gitu. Mereka sudah menyediakan foto, video, bahkan caption misalnya ya, testimoni sudah ada gitu. Jadi kita tinggal enak sekali, tinggal mengolah saja apa yang sudah diberikan oleh supplier, tinggal kita misalnya sesuaikan dengan karakter kita, karakter berjualan kita, sudah tinggal kita enak sekali gitu. Kita setiap hari itu tidak lagi disibukkan dengan aduh aku harus foto dulu nih produknya, belum difoto, ininya masih apa berantakan dan sebagainya. Kita jadi harus pastikan banget kita punya mitra, kita punya partner supplier yang memudahkan kita dalam membesarkan bisnis kita gitu. Kemudian yang berikutnya kriteria yang harus dipenuhi oleh supplier adalah mereka punya support system. Support system itu misalnya mereka memberikan pelatihan. Jadi mereka tidak hanya sekedar meminta kita untuk berjualan gitu ya, tapi mereka memang memperbesar kapasitas kita gitu sebagai mitra mereka. Misalnya kita diberi perhatian, kita diberi misalnya
kesempatan misalnya Zoom seperti ini ya, kita diajak belajar bersama-sama cara membuat konten, kita diajak bersama-sama caranya memaksimalkan marketplace misalnya gitu, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak sekali supplier yang menyediakan support system semacam ini. Jadi teman-teman bisa pilih gitu ya, ada banyak sekali yang sudah melek dengan hal-hal semacam ini. Gitu. Sayang banget kalau kita milih supplier yang cuek-cuek aja gitu. Yang penting kamu jualan aja gitu. Kasih aja omset yang banyak ke aku gitu. Aduh itu sayang banget gitu. Karena sebenarnya itu kita ada hak untuk mendapatkan bimbingan gitu ya dari supplier kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga cari supplier yang mereka responsif gitu, customer service-nya responsif. Mereka juga memiliki perlindungan customer yang baik gitu. Ini saya punya cerita baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi ceritanya ada salah satu resellernya agen saya, resellernya agen. Jadi saya punya agen saya punya reseller. Nah, si reseller ini membeli produk dari saya otomatis ya. Beliau memberi produk, ketika sampai ternyata kemasan produknya itu pecah. Nah, kalau dulu ya, kalau ini terjadi pada saya 2 tahun yang lalu, ini juga saya sempat terjadi waktu itu seasonnya Lebaran, kemudian Lebaran itu kan sedang peak season ya, pengiriman banyak sekali. Pada waktu yang sama ekspedisi overload. Ketika ekspedisi overload, otomatis banyak paket itu meskipun sudah ditempeli, jangan dibanting, tetap terbanting-banting gitu ya, tidak sengaja ketumpuk-tumpuk misalnya. Akhirnya banyak komplain yang masuk terkait dengan kemasan rusak karena resiko pengiriman gitu. Saya 2 tahun yang lalu sempat sangat-sangat pusing gitu ya, rasanya itu drama banget lah. Bukan hanya menyita waktu tapi juga menyita energi saya gitu. Karena ketika komplain dari customer itu saya sampaikan pada supplier, suppliernya tidak mau tahu. Loh, itu kan resiko pengiriman. Resiko pengiriman ya ditanggung oleh ekspedisi dong, kan ada asuransinya. Sedangkan saya hubungi pihak ekspedisi, mereka beralasan ini sedang overload, Mbak. Ini memang resikonya seperti ini. Nggak ada, kami tidak bisa klaim asuransi tanpa ini itu. Panjang sekali. Akhirnya itu sangat menyita energi dan menyita waktu. Nah, akan tetapi apa yang terjadi pada saya 2 hari yang lalu ini, karena saya sudah tahu caranya memilih supplier yang baik. Akhirnya ketika ada kemasan rusak, reseller ini komplain pada agennya dan agennya menyampaikan ke saya tinggal sampaikan ke customer service, Mbak mohon maaf paket atas nama ini, format order ini, dikirim hari ini resinya, paket diterima dalam keadaan rusak. Ini video unboxing-nya. Nah, tidak menunggu lama, dari customer service supplier saya itu langsung membalas, oh baik Mbak, akan segera kami proses returnya gitu. Jadi langsung diganti gitu ya. Si produk yang rusak itu sudah ditanggung gitu oleh supplier gitu. Akhirnya itu langsung dikirim dan diproses, 2 hari berikutnya sudah sampai dan akhirnya itu memberi kepuasan yang luar biasa bagi reseller saya. Beliau bahkan sampai titip salam ya Mbak buat ownernya, kok baik banget sih, makasih banget ya, saya nggak pernah diperlakukan sampai semanis ini, terima kasih banyak. Nah, semacam ini. Ini kan akhirnya secara tidak langsung si supplier itu membantu saya untuk membuat tim saya loyal pada saya. Kalau ini terjadi pada customer, otomatis supplier juga membantu saya agar customer itu bisa menjadi customer loyal saya dengan memberikan perlindungan customer dan juga memberikan pelayanan customer service yang fast respon gitu ya. Itu sangat-sangat memudahkan. Jadi ada baiknya teman-teman ketika akan memilih produk, bagian ini tandai deh, highlight gitu. Ini kan sangat memudahkan kita sebagai pelaku bisnis, sebagai pelaku usaha gitu. Kemudian hindari juga supplier yang ikut berjualan. Ya kali kita diajak saingan sama produsen ya jelas kalah lah ya. Kita dropship, mereka jelas ada barangnya. Ketika kita mereview, kita mau mengirim, barangnya nggak ada di kita nggak bisa mengirim bukti fisik gitu karena ada di supplier. Sedangkan produsen mereka betul-betul memegang gitu. Ya jelas customer akan lari ke mereka. Jangan ya, karena kita bermitra, kita berpartner. Jadi kalau bisa cari supplier yang memang menganggap kita mitranya gitu. Kita memang mutualisme gitu ya hubungannya. Jadi tidak saling menjatuhkan, tidak saling berebut customer gitu ya. Itu saja
Dan jika teman-teman sudah menemukan supplier sesuai dengan kriteria itu tadi, produk sesuai dengan kriteria itu tadi, segera bergerak, kerjakan juga konten-konten seperti yang tadi diajarkan Mbak Mila ya tadi ya, yang bahas tentang konten. Kemudian target marketnya juga diusahakan, channelnya juga sudah dimaksimalkan. Insya Allah masalah penjualan itu akan beres dengan sendirinya. Itu saja Mas Giri yang bisa saya review hari ini. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Monggo waktunya saya kembalikan pada Mas Giri. Terima kasih Kak Novika atas sharingnya ya. Jadi Masya Allah ya, berarti suppliernya ini cepat tanggap ya, aksi cepat tanggap supplier ya. Kalau misalkan rusak maka langsung diganti. Itu botol ya rusak, kalau hati nggak bisa ya, udah pecah itu nggak bisa diganti ya. Cari suppliernya susah ya. Oke, baik. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari beberapa kelas yang sudah kita lakukan di sebulan jago jualan. Gitu ya, tadi sudah ada Kak Afriani dengan Right Channel di Facebook dan Instagram, ada juga Kak Vina dengan Right Channel WhatsApp, ada Kak Dewi Dea dengan Profiling Target Market, ada Kamila dengan Produksi Konten, dan tadi terakhir adalah Kak Novika dengan yang namanya memilih produk ya, gitu, best product. Nah itu bahasa Inggrisnya best product ya, termasuk bagaimana cara memilih produk yang bagus, dan juga selain produk, bagaimana cara memilih supplier yang tepat agar bisnis teman-teman bisa langsung wus-wus ya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya mau coba, ini ada beberapa yang sudah masuk ya. Saya coba sapa dulu. Di sini ada Coach Taher. Assalamualaikum Coach. Sudah masuk? Waalaikumsalam Mas. Tapi mohon maaf aku lagi makan ya. Oh, aman, siap. Coach Taher lagi di mana sekarang? Di rumah? Tenang aja. Monggo silahkan. Wah, mantap. Saya nggak pernah diajak nih makan nih, luar biasa. Oke, monggo. Dan terakhir, ini ya, last but not least, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang luar biasa ini adalah partner, pemilik, gitu ya, owner dari partner Akademi Dropshipper Indonesia. Beliau adalah Kak Sheila Chales. Ya, baik. Assalamualaikum Kak Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kas Kales ya Pak? Kas. Iya, kan tulisannya C, kan saya baca yang baik dan benar. Chales. Oke, EYD ya. Ya Pak Rizal, habis kondangan Pak Rizal? Masya Allah, ganteng banget sih Pak. Nah, saya habis wajib militer Pak. Oh ya, baik. Korea Utara tapi. Korea Utara. Oh, Korea Utara. Baik, oke. Monggo silakan, apa yang hari ini bisa di-sharingkan nih Kak Sheila, Kak Rizal? Sebetulnya kita agak dadakan sih hari ini ininya ya. Jadi kita sendiri nggak nyiapin materi apa-apa sih. Jadi kita aku nggak bisa lihat Kak Sheila. Kameranya mati kah? Maksudnya ini kelihatan nggak? Atau nggak gerak atau gimana? Kelihatan. Oke. Paling kita hari ini aja ya, kalau misalnya ada yang mau tanya jawab, ada yang mau ngobrol-ngobrol, ayo gitu aja. Tapi sebelumnya udah pada tahu produk kita kan? Boleh, gimana yang udah kenal sama Zinifa? Mengenalkan brand Zinifa. Ya, monggo. Buat teman-teman peserta yang mau tanya tentang produk bisa gitu ya, tentang materi yang tadi juga silakan. Kak Sheila cantik banget, Masya Allah. Masya Allah. Gir, gua tuh dari setiap online nggak ada yang muji gitu, nggak ada. Pengen dimuji. Aku juga mau siapa nih? Mau Kak Sheila atau mau sebelahnya Kak Sheila nih? Wah, ini aja kalian puji, saling memuji aja berdua, ya kan? Kalian pengen dipuji kan, saling memuji gitu aja. Oke, baik, teman-teman yang mau tanya silakan tentang ini aja. Sedikit mungkin kita bahas ya. Jadi intinya Zinifa ini apa yang membedakan dari produk-produk yang lain gitu kali ya, lebih gampangnya. Bahwa kita ini bertekad untuk menjadikan Zinifa ini sebisa mungkin, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa gitu.
100% natural, dengan bahan 100% natural gitu. Itu aja sih sampai sekarang. Sebentar, ini ada serangan dari sini. Ada kecoak. Oke. Terus untuk sementara kan kita masih baru ada satu produk yang keluar ya. Satu produk yang keluar yang mungkin udah pada tahu, dengan 3 ya, terutama yang 2 ingredients utama atau 1 ingredients utamanya itu adalah rose damascena, kemudian vegetable glycerin, sama ya itu sih sebenarnya bahan-bahan utamanya ya bisa dibilang. Dan kita sama sekali tidak menggunakan apa istilahnya nih kimia, bahkan untuk pengikat, bahan pelarut, ataupun apa istilahnya nih untuk pengawet gitu, itu kita sama sekali tidak menggunakan gitu. Jadi intinya Zinifa adalah sebuah produk skincare yang dimana kita berpikir skincare ini adalah salah satu jenis apa ya, sesuatu yang akan kita gunakan terutama untuk kulit wajah gitu ya. Jadi untuk kulit wajah kita nggak mau dong gitu apa istilahnya mengambil resiko untuk menggunakan sesuatu yang apa ya sifatnya bahannya itu kimia gitu. Terus emang kenapa sih kalau misalnya pakai bahan kimia gitu? Kadang kan pertanyaan yang muncul kayak gitu ya. Ya tentunya bahan natural itu biasanya lebih aman, bukan biasanya aja, memang pasti lebih aman dibandingkan bahan kimia. Kenapa? Karena kimia itu kan punya formula yang misalnya seperti paraben, alkohol, parfum, itu kan yang apa ya istilahnya ya, dia memiliki potensi untuk menyebabkan iritasi gitu ya. Iritasi, terus kadang malah justru ketergantungan dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan balik lagi nih, ini untuk kulit wajah gitu. Kita nggak mau apa ya mengambil resiko yang mungkin sekarangnya memang benar kayak gitu ya gitu. Aku pribadi kenapa aku bisa share tentang ini karena aku pernah mengalami itu gitu. Aku pernah terjebak karena waktu itu belinya sama teman, apa istilahnya ya, klaimnya bagus banget dan aman dan segala macam. Akhirnya aku pakai, emang sih itu diakuin banget sama suami, iya, sama teman-teman juga iya ya. Wah, muka tuh bener-bener langsung yang kayak bener-bener hari kedua lah. Hari pertama aku nggak begitu ingat, teman hari kedua gitu. Hari ketiga kajian itu orang tuh bener-bener kayak Masya Allah muka glowing banget tuh, tambah putih loh, tapi ya balik lagi nih, putih bukan cerah. Iya, tapi memang orang melihat itu bagus gitu. Nah, untungnya sadar dan tahu cepet gitu. Kok ini terlalu instan gitu loh buat aku. Ini terlalu instan, jadi aku memilih untuk oh ya udahlah coba berhentiin dulu gitu. Ternyata benar. Ketika bahan-bahan yang seperti itu kita hentikan langsung, itu efeknya nggak bagus. Apa yang terjadi? Jadi langsung kusam gitu. Memang bukan yang karena waktu itu juga pakainya seminggu kali ya, baru berapa lama lah gitu, seminggu 2 minggu mungkin nyampe. Jadi kusam aja sih gitu. Tapi kan ada banyak orang yang akhirnya efeknya apa? Misalnya ada flek atau malah justru jerawat, breakout dan lain-lain gitu. Gitu. Mbak ketawa gara-gara om yang di sebelah kakak cantik siapa? Aduh om. Oke kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu dulu aja ya. Kita bahas tentang itu. Terus kemudian apa ya? Biasanya sih aku sering sharing ya, terutama tentang apa? Kita ini kebanyakan kan berpikir gimana caranya buat apa biar wajah kita tuh cantik bagus dan benar-benar yang kayak porselen seperti artis-artis Korea ya, which kita sebenarnya tidak terlalu aware bahwa kebanyakan dan memang mayority ya, jadi kebanyakan
itu mereka menggunakan bahan-bahan yang kimia yang berbahaya itu tadi. Mungkin untuk jangka pendeknya memang bagus, tapi untuk jangka panjang belum tentu. Itu satu. Kedua, parameter kecantikan itu kan sebenarnya kan ya kita sudah stereotipnya ya di Indonesia, cantik itu harus putih, cantik itu harus apalagi nih biasanya? Ya putih ya paling utama ya. Ya biasanya putih lah ya, putih gitu. Oh, putih ya, Padahal Kak Rizal. sebenarnya gimana? Nyari yang putih ya, Kak Rizal? Enggak, tapi by the way kalau ngomongin itu enggak juga sih, karena jadi dulu pun dia sering memuji nggak usah artis ya, orang biasa gitu, wah itu cantik ya gitu. Dari anak-anak sampai dewasa ya, maksudnya itu anaknya cantik ya gitu, dan tidak putih gitu loh. Jadi sebenarnya memang apa, cantik itu bukan putih, cantik itu apa ya istilahnya ya, satu yang paling penting sebenarnya malah justru ini jadi agak out of context ya, cantik itu sebenarnya kita percaya diri gitu loh. Karena selama kita percaya diri, mau apapun yang kita bawa, mau apapun yang kita pakai, mau apapun, mau ini ngomongin yang ini ya, punya masalah kulit yang benar-benar jerawat banyak, kita masih bisa ngelihat orang itu cantik gitu. Setuju. Ya kan, karena dia mencintai dirinya sendiri, dia percaya sama dirinya sendiri gitu loh. Itu dulu, kalau orang nggak percaya sama dirinya sendiri, gimana orang bisa percaya sama dia gitu. Dan itu penting banget juga ya dalam jualan ya. Kalau misalnya kita nggak percaya diri dalam jualan ya nggak, gimana orang mau beli produk kita, orang kitanya aja belum percaya banget sama diri kita gitu. Oke, balik nih ke kulit sehat. Jadi apa kulit sehat cantik. Jadi salah satunya itu yang penting sebenarnya adalah bukan putih tapi sehat. Kalau kita selalu bilangnya sih itu ya. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya adalah punya kulit yang sehat. Kulit sehat tuh kayak gimana sih? Pertama, kulit sehat itu yang seger gitu ya, segar, lembab itu penting banget gitu, dan glowing. Glowing itu bukan yang, jadi kadang apa pemikiran kita tentang glowing itu kayak harus yang benar-benar porselen ya, porselen yang tanpa pori-pori dan lain-lain itu doesn't exist sebetulnya, karena kebanyakan itu filter, kebanyakan itu make up, itu masih bisa gitu loh, tapi dengan nutup-nutupin. Nah, sebenarnya glowing itu kayak gimana? Glowing itu sebenarnya kayak apa ya istilahnya? Bercahaya, bukan bercahaya ya sebetulnya. Ya, jadi harus segar, lembab, glowing. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, apa sih bahan yang kita perlukan gitu? Kenapa jadi kita nawarinnya Zinifa? Karena dari ketiga ini kita bisa dapatkan dengan pelembab. Nah, pelembab ini sendiri itu sudah ada di Zinifa All-in-One gitu. Nah, yang kedua, elastisitas itu harus terjaga. Jadi kulit yang sehat itu yang kalau misalnya nanti ini boleh sambil pada dicoba sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita apa nih namanya, kita pencet gini, dia tuh cepat baliknya. Gitu. Itu berarti masih elastis. Mas Giri dicoba. Betul. Iya. Nah, kita bisa melihat, ini bukan menghina atau apa ya, tapi kita bisa melihat, kita punya nenek, kita punya kakek yang sudah keriput, ya kan, yang sudah tua, itu kalau dipencet baliknya lama, bener nggak? Ya kan, nggak usah muka, tangan aja kalau dipencet gitu kadang suka stay gitu. Dulu aku zaman kecil suka gituin nenekku, soalnya suka aku cubit-cubit gitu loh, biar jadi kayak kerutannya menyatu. Nah, itu mainan zaman kecil. Nah, oke, elastisitas itu harus terjaga. Kembali lagi ini sama. Jadi harus ada pelembab, harus dengan menggunakan pelembab, dan yang terutama yang penting banget juga adalah asupan mineral. Artinya minum air putih yang cukup, bukan banyak juga ya, tapi yang cukup. Tapi kalau misalnya apa namanya cukup itu per orang bisa beda-beda, tergantung misalnya laki-laki dan perempuan, lagi hamil atau lagi menyusui itu butuh lebih banyak asupan cairan dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga tentunya tidak ada indikasi masalah pada kulit. Nah, misalnya ruam, gatal, alergi. Jadi kalau misalnya masih ada masalah itu berarti kulit masih belum sehat. Pastinya gitu ya. Namanya orang lagi sakit berarti dia lagi nggak sehat gitu ya. Jadi apa namanya?
untuk yang ini biasanya itu terjadi karena kurangnya perawatan kulit. Itu yang terjadi sama Mas Rizal. Jadi dulu nih dia nggak pernah sama sekali ngejaga kulitnya. Apa yang terjadi? Jadi sebetulnya kebetulan memang punya dermatitis atau atopik. Pada akhirnya malah justru semakin parah. Jadi makin gatal-gatal gitu. Misalnya kayak daerah dari wajah sampai kaki ya, gitu. Garu-garu, gatal-gatal sampai dari yang merah sampai yang luka atau yang hitam gitu, sampai kayak gitu, cuman karena garuk-garuk gitu. Dan itulah alasan kenapa kita harus selalu atau sering-sering pakai pelembab lagi. Dan ada juga satu lagi yang penting, yaitu istilahnya konsumsi kolagen. Jadi kolagen itu bisa juga dikonsumsi kalau kalau nggak mau yang mahal dan memang konsumsi biasanya bisa, cukup dengan kayak misalnya makan ikan dan banyak banget makanan yang mengandung kolagen. Tapi kalau misalnya kita istilahnya susah gitu, kayak ada orang yang susah makan sayur, ya udah makan suplemen yang ada vitamin yang kamu butuhkan gitu. Sama halnya dengan kolagen. Kalau misalnya susah karena konsumsinya biasanya yang tidak mengandung kolagen, nggak apa-apa pakai suplemen gitu. Bahkan aku pribadi juga pakai tambahan suplemen lagi ya gitu. Walaupun kadang-kadang makannya sebenarnya udah lumayan ini gitu. Terus berikutnya itu permukaan kulit terasa halus. Jadi kalau misalnya diraba gini, dielus ya, itu terasa halus. Kenapa? Jadi misalnya ada gini, kalau misalnya yang dirasain tuh ada kayak disebutnya apa sih ya, kayak bintik-bintik gitu, itu berarti masih belum. Tapi beda ya, karena ada jenis orang yang misalnya kayak dia memang punya banyak tai lalat, itu ya jangan dibilang ini gitu. Intinya di bagian kulit yang normalnya, yang tidak ada tai lalat atau yang lain, itu kalau misalnya kayak beruntus atau misalnya apalagi bersisik tuh kering tuh juga biasanya kan bisa bersisik tuh, atau apa lagi ya misalnya ya, pori-pori. Nah, pori-pori yang terlalu terbuka itu berarti juga belum sehat-sehat banget gitu. Pori-pori yang terlalu besar gitu. Jadi itu juga memerlukan perawatan. Apalagi ya? Jadi perlu diperhatikan ya kandungan skincare sama make up itu yang istilahnya ya, yang bisa menghindarkan dari masalah-masalah kulit tersebut. Jadi kayak walaupun kita bahas Ziniva, aku sering bilang kalau misalnya alergi, berarti ya memang itu bukan produk yang tepat untukmu gitu. Kalau misalnya dicoba di bawah telinga, di leher nih, kita coba ternyata memang ada reaksi alergi gitu, berarti jangan digunakan, berarti itu nggak cocok gitu. Gunakanlah yang lain. Make up, kalau misalnya pakai make up itu ya selalu ingat untuk dihapus dengan bersih. Kalau perlu double cleansing, kalau perlu triple cleansing, kalau perlu deep cleansing lakukanlah, karena make up itu memang memblok lah istilahnya ya, memblok pori-pori gitu. Jadi itu biasanya menimbulkan beruntus dan jerawat. Kemudian yang terakhir nih, persebaran warna kulit yang tidak merata. Jadi kayak misalnya ada yang kayak lebih ya, satu bisa jadi dia kayak ada putih gitu di bagian-bagian tertentu, itu satu. Kedua, flek. Nah, flek ini bisa timbul karena apa? Karena paparan sinar matahari dan kita tidak melindungi kulit sebelumnya. Gimana cara melindungi kulit dari paparan sinar matahari? Dan ini itu bukan cuma ngebahas tentang kulit yang sehat dalam artian cantik ya, tapi juga sehat dalam artian kita menghindari penyakit, karena sebenarnya paparan sinar matahari yang langsung ke kulit kita tanpa adanya perlindungan itu sebenarnya bisa sampai menyebabkan kanker loh gitu. Bisa menyebabkan banyak permasalahan kulit yang serius. Jadi bukan cuma flek aja yang kita hindarin, tapi ada berbagai macam gitu ya. Kayak gitu. Kayaknya sharingnya kita hari ini dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, ini ternyata chatnya sudah 27 kalau di kita nih. Semoga pertanyaannya muji doang nih.
Baik, terima kasih Kak Sela, Kak Riza atas sharing-sharingnya. Ini sebenarnya saya mau buka sesi pertanyaan lebih banyak, tapi karena udah jam 10 kurang 10 ya, takutnya ada teman-teman yang memang dari Indonesia Timur, misalkan ini sudah cukup larut, jadi saya kasih ada pertanyaannya, misalkan contoh ya, ini misalkan ada promo lagi nggak untuk ongkos ongkir, nah ini nanti ditanyakan dan beberapa pertanyaan lain, ada produk tambahan nggak, terus misalkan kemasan kecilnya lagi dong, karena banyak yang tanya, terus berapa lama efeknya. Nah ini teman-teman, buat pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan dibahas lebih detail gitu ya, di pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir, atau misalkan ada teman-teman tadi ada yang tanya, info Zinifa lebih lanjut kemana? Nah paling gampang adalah tanyakan ke yang mengundang teman-teman semua untuk hadir di SJJ ini, atau tanya ke miminnya ya, di sini ada miminnya, ada Akademi Dropshipper Indonesia, ada Kak Nova juga, itu bisa ditanya mau info lebih lanjut seperti apa. Wah ini ya, tetap ya Kak mau tanya. Nah ini anak sekarang ya, monggo silakan deh. Nggak bisa ditahan. Siap, satu pertanyaan ya. Silakan, open kamera boleh, open mic boleh. Satu pertanyaan ya Kak Sela ya. Open donasi boleh juga. Ngapain Pak? Ayo Kak Aziza, silakan. Aku masih 18 tahun. Ya udah, De Azizah. Oke, silakan De Azizah. Ya, silakan pertanyaannya apa? Produk Zinifa yang bagus. Oke, mending open mic aja ya biar lebih gampang ya. Silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya Allah, Kakak cantik banget. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kakak pakai Zinifa ya Kak dari dulu? Iya sudah lumayan lama ini pakai Zinifa kok. Soalnya Ziza umur 18 tahun Kak sekarang. Terus masalahnya itu kayak banyak beruntusan, terus kulit berminyak gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya berhijab gitu, pasti kalau misalnya kuliah itu wajahnya itu berkeringat gitu, jadi jerawatan gitu loh Kak. Jadi susah buat make produk-produk itu susah buat nyamain ke kulit gitu. Kadang ada yang bisa tapi itu bikin kulit tuh putih banget gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya yang enggak itu kayak nggak ada pengaruh sama sekali gitu loh Kak. Nah itu bagusnya tuh untuk umur segitu pakai apa aja gitu loh Kak. Kadang kan kata orang tua yang ini tuh bukan usia kamu gitu, yang ini belum, kayak belum ada tahu gitu loh Kak. Yang bagusnya tuh usia 18 tahun tuh produknya apa aja Kak, dan rekomendasinya apa Kak? Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya udah sering ditanyain sih, salah satunya kayak Zinifa sudah mulai boleh digunakan dari sejak umur berapa gitu. Itulah salah satu keunggulan bahan alami ya. Bahan alami itu boleh digunakan bahkan kepada bayi gitu loh istilahnya. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan. Jadi beruntus, berminyak, ya tadi ya, berminyak, beruntus. Dan umurnya 18 tahun. Dan umur 18 tahun. Oke. Jadi umur 18 tahun itu memang saat-saat yang paling ini sih sebenarnya kayak paling harus dihindari tuh bahan-bahan kimia terutama gitu. Karena ya sayang banget sebenarnya kan gini. Jadi manusia itu sebenarnya kita tuh memproduksi kolagen sendiri. Jadi konsumsi kolagen itu sebenarnya buat tambahan aja buat kita gitu. Nah, tapi kolagen ini bukan berhenti, menurun produksinya di saat usia 25 tahun. Itu kenapa biasanya direkomendasikan orang menggunakan skincare di umur 20 sampai 25 tahun mulainya gitu ya. Tapi nggak ada yang salah mulai lebih cepat gitu. Nah, biasanya kita merekomendasikan untuk usia-usia remaja mulai menggunakan skincare, terutama ini yang kita bahas Zinifa deh ya gitu. Menggunakan Zinifa kalau dibutuhkan gitu. Jadi misalnya kalau dalam kasus tadi Azizah ya namanya betul. Dalam kasus Azizah itu kita rekomendasikan untuk menggunakan gitu. Kenapa? Karena beruntus tuh salah satu penyebabnya tuh kan memang apa istilahnya ya tadi satu produksi minyak lumayan berlebih berarti kan kalau jenis kulit berminyak gitu. Terus apalagi tadi kegiatan di luar yang banyak segala macam bertambah dengan keringat dan lain-lain. Nah, jadi
Kalau misalnya yang ditanya rekomendasinya tuh harus pakai apa aja, yang pertama yang jelas yang paling penting facial wash. Jadi harus cuci wajah, bukan sering-sering. Nah ini juga ini ya. Jadi cuci wajah itu bukan sering-sering. Cuci wajah itu cukup 2-3 kali sehari. Gitu. Itu 3 itu sudah maksimal. Kenapa? Karena terlalu sering mencuci wajah dengan sabun Kering. itu bisa menyebabkan kering yang berlebih. Jadi justru malah over apa istilahnya over dry gitu loh. Jadi malah kering. Dan ditambah lagi jenis kulitnya berminyak, ya kan? Jenis kulitnya berminyak, dicuci kering, nanti dengan waktu berminyak lagi, terus langsung kering lagi, itu kan kayak tahu kan dari kering minyak, kering minyak, kering minyak. Nah itu malah justru bisa nimbulin jerawat yang malah lebih parah. Gitu. Jadi kalau biasanya kita rekomendasinya adalah facial wash. Kalau bisanya nih yang paling idealnya itu sebenarnya pagi hari bangun tidur untuk membersihkan wajah dari yang kita gunakan malam hari sama di malam hari sebelum tidur gitu untuk membersihkan yang seharian gitu. Nah, pertama facial wash, kedua gunakanlah Zinifa All-in-One karena di sana udah ada cleanser tambahan, udah ada toner, udah ada serum. Nah, penggunaannya terserah. Kalau misalnya dirasa masih pengen kayak ngebersihin lagi, itu boleh pakai kapas, diusap-usap. Kalau misalnya di swipe lah ya. Nah, kalau misalnya swipe up. Kalau misalnya mau digunakan es toner dan serumnya aja, berarti cukup ditap-tap. Atau menggunakan apa itu namanya kapas yang khusus yang memang untuk apa kita pakai skincare itu ada. Terus habis itu pelembab tambahan butuh apa enggak, itu sebenarnya balik ke diri sendiri. Kira-kira Aziza ngerasa kayak wajah itu berminyak sama lembab itu beda ya gitu. Itu harus diketahui dulu. Nah, kalau misalnya tidak butuh, nggak usah pakai pelembab tambahan. Tapi kalau misalnya butuh, pakailah pelembab tambahan, nggak apa-apa. Terus, berarti kan 2 tadi yang udah wajib ya. Yang ketiga, sunscreen. Itu wajib banget. Nah, penggunaan sunscreen-nya juga harus dicari yang tidak, apa istilahnya ya, kayak tidak mengandung alkohol, tidak SPF-nya cukup. Misalnya nih, kuliah pasti di waktu siang yang panas dan segala macam, reapply-nya jarang, penggunaan ulangnya jarang tuh gunakanlah yang SPF 50. Kalau misalnya penggunaannya maksudnya kayak yang rajin misalnya setiap 2-3 jam masih mau pakai lagi, itu yang SPF 20-30 pun nggak masalah. Gitu. Itu aja sih yang wajib. Ada lagi? Cukup? Bedak malam. Nggak perlu ya, Kak? Gimana? Bedak? Bedak malam nggak perlu ya, Kak? Mau ke kondangan apa gimana? Bedak malam apaan sih? Nggak ngerti. Mungkin ngebayangin pakai Zinifa. Ya, saya sudah pakai Zinifa sih sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Kak Sela, terima kasih Kak Rizal, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan belum bisa dijawab semua pertanyaannya ya. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita masih ada satu pertemuan terakhir di sekarang hari Jumat ya. Berarti hari Senin kita ketemu lagi, insya Allah di hari terakhir di kelas kita di SJJ batch ketiga ini. Dan tadi ada informasi bahwa ada promo spesial di hari terakhir buat teman-teman yang sudah hadir di sini dan pengen ikutan buat jualan Zinifa atau misalkan menjadi resellernya Zinifa, ya akan ada promo spesial. Promo spesialnya apa? Ikutin hari terakhir ya. Dan apa nanti di hari terakhir juga nanti akan ada informasi-informasi yang tentunya menarik gitu ya. Selain ada materi terakhir, tentunya menarik juga buat teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus di hari terakhir SJJ batch ketiga ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran buat Kak Sela, buat Kak Rizal, buat saya sebutin satu-satu ya, buat Kak Novika, Kak Afriani, Kak Vina, Kak Dewi Dea, Kak Mila,
dan juga Pak Taher yang tadi sudah hadir. Dan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini di SJJ batch ketiga di pertemuan ke-9. 9. Ya, pertemuan terakhir nanti kita bahas ini personal brand sampai personal identity, Mas. Oke. Baik, di pertemuan terakhir nanti kita akan bahas tentang personal identity. Nah, itu beda nggak sih sama personal brand? Nah, nanti jangan kemana-mana, udah ditungguin ya di pertemuan terakhir kita di SJJ batch ketiga, sebuah program dari Akademi Dropshipper Indonesia, Bangkit.com dan juga Hero Management. Oke, begitu aja. Terima kasih semuanya. Giri Sunar pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.